Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, do it from the start, 'cause how you do anything is everything. Sprint MotoGP Inggris, Alex Marquez hentikan rekor kemenangan Mark. Rekor sempurna kemenangan sprint Marc Marquez berakhir setelah adiknya, Alex Marquez, finish terdepan di MotoGP Inggris yang berangin. Marc tidak bisa menjawab Alex setelah kehilangan keunggulan awal dengan sebuah kesalahan, dan harus puas dengan raihan poin yang solid di posisi kedua. Hasil ini memastikan ia mempertahankan keunggulan 19 poin atas Alex dalam klasemen. Pemilik pole position, Fabio Quartararo, sekali lagi tidak mampu mengubah kecepatan satu lapnya yang luar biasa menjadi kecepatan yang kompetitif dalam situasi balapan. Meski sempat memimpin di lap pertama, ia harus rela kehilangan posisi terdepan kepada Marc Marquez yang melesat cepat sebelum balapan berakhir. Keunggulan tenaga Ducati EP25 atas Yamaha terlihat jelas saat pembalap Spanyol itu melesat melewati pembalap Prancis di Hangar Straight. Meskipun banyak yang menduga Marc akan mendominasi balapan sejak saat itu, sang juara dunia 8 kali membuat kejutan dengan melebar di village pada lap kedua. Hal tersebut membuat posisi terdepan kembali ke adiknya, yang baru saja melewati Quartararo. Marquez yang lebih muda kemudian menunjukkan kepada Marc bagaimana cara mengendalikan balapan. Meskipun Marc tetap berada di dekat Alex hampir sepanjang balapan, dia membatalkan tantangannya dengan beberapa lap tersisa. Francesco Bagnaia tidak dapat memanfaatkan posisi start di barisan depan yang menggembirakan karena pembalap Italia itu tersingkir di tikungan pertama. Meskipun hal ini membuatnya kehilangan kesempatan untuk bersaing dengan Marquez, ia mampu menyalip Quartararo di posisi ketiga pada lap ketiga. Motor EP25 milik Bagnaia terlihat stabil di posisi tersebut hingga lap-lap akhir, ketika ia mulai melemah. Ia tak mampu menjawab Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, yang menunjukkan kecepatan yang baik sepanjang balapan setelah berhasil naik dari posisi ketujuh di grid. Di Giannantonio pun berhasil naik podium, dan dengan cepat menghapus kenangan buruknya saat balapan di Le Mans. Sementara Quartararo tergelincir di hampir bersamaan dengan Bagnaia, Marco Bezzecchi, Aprilia, dan pemenang EP Prancis Johann Zarco, LCR Honda, mendapat keuntungan untuk menempati posisi keempat dan kelima. Bagnaia hanya mampu menahan Quartararo untuk menempati posisi keenam saat ia berjuang hingga garis finish. Dua posisi terakhir yang menghasilkan poin pada hari Sabtu jatuh ke tangan KTM dari Pedro Acosta dan pramak Yamaha, Jack Miller. Sementara itu, analisis, Marc Marquez menghadapi tantangan ala Qatar di Silverstone. Sebagian besar media Inggris menghabiskan sebagian besar Kamis untuk meminta maaf kepada panitia MotoGP atas cuaca dingin yang menyambut mereka saat tiba di Silverstone. Namun, sesuatu yang menyerupai musim panas menghiasi sirkuit Silverstone pada hari Jumat untuk hari pembukaan latihan MotoGP Inggris 2025. Sekilas catatan waktu menunjukkan bahwa MotoGP tahun 2025 berjalan seperti biasa. Salah satu Marquez bersaudara memuncaki sesi. Kali ini Alex Marquez tampil gemilang pada hari Jumat dengan rekor lap baru 1 menit 57,295 detik untuk memimpin sesi latihan sore. Kakaknya Marc Marquez, yang memimpin klasemen dengan 22 poin, mengakhiri hari di posisi keempat secara keseluruhan. Namun, hari Jumatnya jauh dari kata mudah. Sebuah sensor yang dikeluarkan membuatnya tidak dapat melakukan latihan start di akhir FP1. Kemudian ia terjatuh di sesi sore. Itu hanya tip-off kecil dan tidak banyak merusak kepercayaan dirinya. Namun, setelah tanpa siap selama FP1, itu bukanlah awal yang sempurna untuk akhir pekan yang ia butuhkan jika ia ingin mengakhiri pacekliknya di Silverstone sejak 2014. Dari semua akhir pekan balapan sejauh ini, tampaknya ini akan menjadi yang tersulit bagi Marc Marquez. Persaingan, setidaknya dalam hal time attack, sangat ketat. Fabio Quartararo dari Yamaha tetap menjadi ancaman utama, sementara Aprilia menikmati hari yang positif dengan Marco Bezzecchi di posisi kelima di akhir latihan. Menyamakan sirkuit ini dengan Qatar, yang layoutnya tidak sesuai dengan kekuatannya sebagai pembalap kidal, Marquez mengakui bahwa ia lebih kesulitan daripada saat di Lusail untuk melaju kencang melewati pembalap tangan kanan. Hal ini membuka peluang bagi Alex Marquez untuk melaju, yang sangat cepat melewati pembalap tangan kanan Wochote pada hari Jumat. Namun, jika Silverstone mengikuti pola yang sama dengan Qatar, maka perlu diingat bahwa Marc Marquez meraih pole, memenangkan sprint, dan menang di Grand Prix. Jadi, sementara yang lain memiliki kesempatan untuk mengunggulinya,
ia juga lebih dari siap untuk bangkit. Banyak hal yang kita lihat pada hari Jumat di Silverstone mungkin akan segera menjadi tidak penting lagi pada hari Sabtu, karena ramalan cuaca yang tidak menentu akan terjadi selama 2 hari terakhir Grand Prix Inggris. Jika tetap kering, keyakinan Marc Marquez pada kecepatan ban bekasnya dapat dibenarkan berdasarkan analisis jangka panjang dari latihan selama 1 jam pada Jumat sore. Marc Marquez menyelesaikan 11 putaran dengan ban belakang medium, yang merupakan pilihan Grand Prix tahun lalu, dan mencatat waktu rata-rata 1:58.903s berdasarkan 3 putaran yang representatif. Keunggulannya atas pembalap lain tidak banyak, dengan Fabio Di Giannantonio dari VR46 yang jauh lebih senang dengan IP25-nya sejauh ini akhir pekan ini berada di belakangnya dengan catatan waktu 1:58.944s dalam putaran yang sama. Dan itu terjadi meskipun ia kesulitan menavigasi tikungan kanan Silverstone. Namun jika ini menjadi keuntungan bagi para pesaingnya, mereka harus segera bertindak karena ia setidaknya tahu mengapa ia tidak berada di tempat yang seharusnya meskipun ia dan Ducati belum menemukan perbaikan. Hari ini saya kesulitan di sini, katanya tentang tikungan kanan. Saya lebih kesulitan daripada di Qatar. Kami mencoba memahami alasannya, kami mengerti alasannya tetapi mencoba memahami cara memperbaikinya. Saya akan memperbaiki gaya berkendara saya, mekanik juga akan membantu saya. Tetapi saya kalah lebih sedikit daripada sebelumnya, jadi karena alasan ini saya kalah lebih sedikit dari pembalap depan. Marquez telah dikalahkan pada 2 kualifikasi terakhir oleh Fabio Quartararo dari Yamaha, yang mengakui perlu lebih banyak peningkatan dalam kecepatan balapannya, dan terdengar seperti ia sudah pasrah dengan kemungkinan penampilannya di Q2. Saya rasa begitu, jawabnya saat ditanya apakah ia akan lebih baik menggunakan ban bekas daripada ban baru dalam trim time attack. Terutama karena Yamaha memiliki kecepatan menikung yang tinggi dan mereka dapat memperoleh banyak keuntungan dari ban baru. Alex Marquez kembali disorot sebagai ancaman utama oleh kakaknya, meski ia yakin bahwa ia perlu memperbaiki setupnya meski membuat kemajuan antara FP1 dan latihan. Pemenang sprint basah di Silverstone pada tahun 2023, Alex Marquez, tampil gemilang di sirkuit Inggris tersebut. Namun, pada tahap ini, pembalap lain masih perlu melangkah lebih jauh untuk menekan Marc Marquez dengan baik. Bagnaia terancam turun ke Q1 saat sesi latihan terakhir berlangsung. Ia berhasil mencatatkan waktu lap yang cukup baik untuk menempati posisi ke-7 secara keseluruhan, meskipun tertinggal 0,408 detik dari Alex Marquez di puncak catatan waktu. Berharap melihat juara dunia 2 kali itu datang ke ruang briefing dengan raut muka tegang, Bagnaia jauh lebih bersemangat dari yang diharapkan. Putaran yang membuatnya naik ke posisi ke-7 dan menghentikan akhir pekannya dari kehancuran terjadi saat Ducati akhirnya menemukan sesuatu dengan IP25 untuk meningkatkan sensasi bagian depan. Ini adalah detail kecil yang membuat sedikit perbedaan, katanya. Itu memberi saya sedikit lebih percaya diri. Apa yang diubahnya pada sepedanya? Ia tidak mau mengatakannya, tetapi mengisyaratkan itu adalah perubahan mekanis dan bukan dari perangkat elektronik. Dari semua sirkuit yang tidak bisa menyulitkan tanpa kepercayaan diri di bagian depan, Silverstone adalah salah satu yang terburuk. Menemukan terobosan setup di sirkuit yang sama hanya bisa menjadi pertanda yang sangat positif bagi prospek Bagnaia karena alasan yang sama. Masih belum jelas di mana ia bisa melaju sepanjang akhir pekan. Kecepatannya dalam balapan naik turun, dengan kecepatan rata-rata dengan ban medium mencapai 1 menit 59,466 detik, tetapi hanya dengan 2 putaran representatif yang dapat digunakan sebagai sampel yang baik. Mengharapkan satu langkah untuk memperebutkan kemenangan pada hari Minggu memang tampak berlebihan. Mengingat Bagnaia mengakui bahwa ia masih harus menyesuaikan gaya membalapnya dengan sesuatu yang tidak alami baginya dan dengan sesuatu yang tidak perlu dilakukan rekan setimnya di Ducati, Marc Marquez. Aneh karena saya tidak bisa merasakan bagian depan. Kami harus memasuki tikungan dengan cepat, tetapi kami tidak bisa melakukan hal yang sama seperti tahun lalu dengan rem, jelasnya. Kami harus melepaskannya jauh sebelumnya. Ini benar-benar berbeda dengan gaya berkendara saya. Saya selalu memasuki tikungan dengan sudut kemiringan dan rem yang lebih besar. Sekarang, saya tidak bisa. Itu tidak terjadi pada Marc.